Oke, mari kita bahas ya. Kalian bisa jawab berapa soal? Halo, cek 1, 2, 3. Oke, suara saya jelas nggak? Oke, kita bahas ya. Nomor satu, satu dan dua dia itu nomor satu dan dua ini termasuk persamaan diopantin ya, tapi dia dalam dalam bentuk faktorial. Kalau nomor 3 sampai nomor 7 itu materinya fungsi floor dan ceiling. Nanti saya akan berikan sedikit materi ya tentang fungsi floor. Hmm. 6 soal banyak itu. Mari kita cek ya, apakah jawaban kalian benar. Nomor satu, diberikan persamaan eh, apa persamaannya? Ya, n faktorial ditambah 8 sama dengan 2 pangkat K. Ini kita bisa olah begini ya. Jadi n faktorial itu sama dengan 2 pangkat K dikurangi 8. Kemudian 8 itu kan 2 pangkat 3 ya, berarti 2 pangkat K dikurangi 2 pangkat 3. Ya, kemudian 2 pangkat 3-nya kita keluarkan. Ini jadi 2 pangkat K min 3 dikurangi 1. Ya, sampai sini aman ya. Berarti ini n faktorial. Berarti kan n faktorial per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat K min 3 kurangi 1 ya. Artinya 2 pangkat K min 3 dikurangi 1 itu sama dengan n faktorial per 8 ya. 2 pangkat 3 itu kan 8. Yang sebelah kiri ini ini adalah bilangan genap atau ganjil. Ini bilangan apa? Ganjil ya. Bahkan 2 pangkat K min 3 itu genap. Genap dikurangi 1 berarti jadi ganjil. Ya, berarti ini juga harus ganjil. Ini harus ganjil. Kak bisa jelasin yang 2 pangkat K dikurangi. Oke, saya ulangi ya. Ini saya ulangi lah dari awal ya. Kita punya persamaan seperti ini. N faktorial ditambah 8 itu sama dengan 2 pangkat K. Ya.
Ini saya pindah ruaskan, n faktorial sama dengan 2 pangkat K dikurangi 8 ya. 8 itu saya ubah jadi 2 pangkat 3. Sekarang ini mau saya faktorkan. Ini kan karena sama-sama 2 pangkat ya, 2 pangkat K dan 2 pangkat 3, sama-sama 2 pangkat sekian. Berarti kan bisa kita faktorkan ini. Misalnya kalau dia 2 pangkat 5 dan dikurangi 2 pangkat 3, ini kan bisa kita faktorkan. Jadi apa? 2 pangkat 3 ya, buka kurung. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 2 ya. Kurangi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, 1. Ini kan faktorisasi sederhana aja. Ini faktorisasi sederhana. Ini kan sama dengan gini, 100 dikurangi 80. Ini bisa saya tulis jadi 20 dalam kurung 5 dikurang 4. 20 kali 5 ini 100. 20 kali 4 ini 80. Ini sama juga, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 dikurangi dikali 1 sebenarnya 2 pangkat 3. Oke ya. Nah, 2 pangkat 3 buka kurung 2 pangkat K min 3. Nah, min 1. Kenapa seperti ini? Ya ini coba jabarkan aja. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat K min 3 min 1. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat K min 3 dikurangi 2 pangkat 3 dikali 1 kan. Ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat K min 3 sama dengan 2 pangkat 3 tambah K min 3. Ingat ya, kalau pangkat, bilangan berpangkat kita kalikan, berarti pangkatnya dijumlahkan. Ya, kalau bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya dijumlahkan. Kurang 2 pangkat 3 kali 1. Ini kan berarti jadi ini, 3 tambah min 3 habis ya. 2 pangkat K min 2 pangkat 3. Sama dengan ini kan. Oke. Hal-hal basic begini kalian jangan sampai salah ya. Ya, sama dengan ini ya, n faktorial sama dengan ini. Artinya n faktorial dibagi 2 pangkat 3 ya, ini sama dengan 2 pangkat K min 3 dikurangi 1. Ini kan sama dengan n faktorial per 8. Ya, jadi 2 pangkat K min 3 dikurangi 1 sama dengan n faktorial per 8. Sekarang tadi kenapa genap ganjil kan? Ini kan kita perhatikan ini yang ruas kanan. 2 pangkat ya. Coba 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat sekian-sekian itu kan selalu genap kan? Ya enggak? Berarti ini 2 pangkat K min 3 itu genap. Hmm? Sehingga ini 2 pangkat K min 3 dikurangi 1. Nah, genap dikurangi 1. Berarti jadi ganjil ya. Karena ruas kiri ganjil, maka ruas kanan juga harus ganjil juga. Berarti ini ganjil juga nih. Nah, gitu maksudnya. Jadi, n faktorial per 8 itu adalah ganjil. Kita cek ya. Kalau kalau n sama dengan 6 coba. Berarti n faktorial berapa? 720 ya. 6 faktorial. 720 dibagi 8. 90 ya. Ini genap atau ganjil? Ini genap. Kalau n sama dengan 7, berarti n faktorial per 8 ya. 7 faktorial berapa tuh? 720 dikali 7 ya. Bagi 8. Berarti 90 kali 7 kan? Ini juga genap.
Dan seterusnya, N sama dengan 8, 9, 10, dan seterusnya, itu akan selalu genap. N faktorial per 8 selalu genap. Artinya kalau N nilainya 6, 7, dan seterusnya tidak memenuhi. Berarti kita abaikan itu. Maka kita lihat dari, maka cukup kita lihat, kita uji, ya, N yang lebih kecil dari 6. Nah, yang pertama coba uji N sama dengan 5. Nah, 5 faktorial per 8 sama dengan berapa? 120 per 8 ya, 15. Nah, ini sama dengan apa tadi di atas? N faktorial per 8 sama dengan 2 pangkat K min 3 dikurangi 1. Ya, ini sama dengan 2 pangkat K min 3 dikurangi 1. Ya, berarti kan 2 pangkat K min 3 itu sama dengan 15 ditambah 1. Sama dengan 16 ya. 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat K min 3 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti K min 3 itu sama dengan 4. Ya, artinya K sama dengan 7. Ini N-nya adalah 5 tadi kan. Nah, kita ketemu satu solusi ini. Ini adalah solusi pertama. Sekarang itu untuk N sama dengan 5. Sekarang kita uji lagi ketika N sama dengan N sama dengan 4. Berarti 4 faktorial per 8 berapa nih? 24 ya, per 8 sama dengan 3. Ini sama dengan 2 pangkat K min 3 min 1. Berarti 2 pangkat K min 3 sama dengan 3 tambah 1. Sama dengan 4 ya. Ini sama dengan 2 pangkat 2. Berarti K dikurangi 3 sama dengan 2. Artinya K sama dengan 5. Ini untuk N sama dengan 4 ya. Jadi ini adalah solusi kedua. Ya, kita uji lagi. Ketika N sama dengan 3. Maka 3 faktorial per 8 ini sama dengan 6 per 8 ya. Ini sudah tidak bulat lagi kan. Ini tidak bulat. Sedangkan kan tadi 2 pangkat N, 2 pangkat K min 3 min 1 ini kan bulat ya. Ya, artinya ini tidak ada yang memenuhi. Ya, kalau dan 0 tidak memenuhi. Dengan demikian, ya, N sama dengan 2 dan 1 juga dan 0 ya, juga tidak memenuhi. Maka solusinya adalah 5,7 dan 4,5 ya. Jadi ada dua solusi. Ada yang benar tadi? Ya, Arsyad benar ya. Bagus Arsyad. Christian juga benar. Rian benar, oke bagus. Adrian benar, bagus. Fat juga benar. Gisha, Trindai benar. Berarti kalian udah jago ini. Kalau udah pada benar. Ini levelnya kabupaten kota bisa. Ini bisa.
Iya, 2 pangkat nol ganjil ya. Tapi kalau dia 2 pangkat nol, coba berarti kan jadi apa nih? 2 pangkat nol dikurangi satu jadi nol ya. 2 pangkat nol, satu dikurangi satu jadi nol. Nol sama dengan n faktorial per 8 kan tidak ada solusinya. Oke, kita lanjut nomor 2. Tentukan semua bilangan bulat positif n yang memenuhi n kurang satu faktorial ditambah satu sama dengan n kuadrat. Ya, diberikan n kurang satu faktorial ditambah satu sama dengan n kuadrat ya. Kita pindah ruaskan, yang satunya itu pindah ke kanan. Jadi n min satu faktorial itu sama dengan n kuadrat min satu. Ya, ini bisa difaktorkan kan? Sama dengan n kuadrat min satu itu kan n tambah satu dikali n min satu ya. N kurang satu faktorial itu kan sama dengan apa? Satu kali 2 kali 3 kali seterusnya kali n min 2 kali n min satu, ya kan? Berarti ini sama dengan apa? Ini kan n min 2 faktorial ya, dikali n min satu ya. Bener nggak? Nah, ini kita masukkan ke di atas ini. Berarti yang ruas kiri dia jadi n min satu ya, dikali n min 2 faktorial sama dengan n min satu dikali n tambah satu. Nah, kita ingin mencoret n min satu ya. Kita ingin mencoret n min satu. Kita ingin mencoret n min satu ya pada kedua ruas. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? N min satu tidak boleh nol ya. Karena nol nggak boleh dicoret. Sekarang kita coba lihat. Kalau n min satu sama dengan nol ya. Kalau n min satu sama dengan nol, artinya n sama dengan satu. Apakah ini memenuhi persamaan? Coba lihat persamaan. Ya. N min satu faktorial berarti jadi nol faktorial tambah satu ya sama dengan n kuadrat satu kuadrat ya. Nol faktorial itu berapa? Satu ya, bukan nol ya. Nol faktorial sama dengan satu. Satu tambah satu sama dengan satu. Dua sama dengan satu ya. Kontradiksi ya. Kontradiksi. Artinya apa? Artinya n sama dengan satu bukan solusi ya. Karena dia bukan solusi, maka n kurang satu tidak sama dengan nol ya. Maka ini boleh kita coret. Nah, maksud saya itu kalian mungkin terlanjur langsung coret n min satu ya. Kebetulan di soal ini memang n min satunya tidak memenuhi sama dengan nol. Kalau ternyata n sama dengan satu memenuhi, maka ketika kalian coret, maka kalian akan mendapatkan hasil yang salah. Itu maksudnya. Jadi sebelum kita mencoret-coret sesuatu, itu kita pastikan dulu yang dicoret itu bukan nol. Ya, karena kalau dia nol nggak boleh dicoret. Oke, jadi kita memiliki apa di sini? N min 2 faktorial sama dengan N tambah satu ya. Sekarang kita punya
N min 2 faktorial itu sama dengan N tambah 1. Ya. Nah, N tambah 1 kita ikutkan dia kepada bentuk N kurang 2 faktorial. Ya, maksudnya apa? Supaya sama-sama mengandung N kurang 2. Maka ini saya ganti jadi N kurang 2 tambah 3. Boleh nggak? Boleh apa tidak? Sah atau tidak sah? Sah, oke. Kalau sah kita lanjutkan. Kalau kalau nggak sah berarti nggak lanjut. Oke, karena sah dan boleh maka kita lanjutkan. Ya, karena tidak mengubah nilai betul. Nah, saya mau misalkan supaya lebih enak dipandang mata, N min 2 sama dengan M. Ya, maka persamaan di atas menjadi apa? M faktorial sama dengan M tambah 3. Ya kan? Kemudian saya pindah ruaskan, M faktorial dikurangi M sama dengan 3. Nah, M faktorial itu kan adalah apa? Satu kali 2 kali seterusnya kali M min 1 kali M ya. Ini kan sama dengan M min 1 faktorial dikali M ya. Ya kan? Berarti ini sama dengan M faktorial itu adalah M dikali M min 1 faktorial. Ya. Dikurang M sama dengan 3. M-nya saya keluarkan. Buka kurung, dalam kurung M min 1 faktorial dikurangi 1 ya. Sama dengan 3. Satu faktorial dikurangi 1. Itu ini kan perkalian bilangan bulat ya. Ruas kiri ini kan bilangan bulat. Ini juga bilangan bulat. Jadi ruas kiri adalah perkalian dua bilangan bulat. Maka ruas kanan harus kita nyatakan. Berarti apa? 3 kali 1 ya. Bisa yang lain nggak? 1 kali 3. Min 1 kali min 3. Min 3 kali min 1. Oke. Kalau min 1 kali min 3, bisa nggak ini kira-kira? Ini kan berarti min 1, berarti M sama dengan min 1 ya. Kalau M min 1 berarti kan N-nya berapa? N sama dengan, ya dari sini kita punya N sama dengan M tambah 2. Berarti min 1 tambah 2 sama dengan 1 ya. Tadi kita udah uji 1 tidak memenuhi. Ya, tadi pas bagian coret-coret tadi. Kalau M-nya min 3, berarti N-nya berapa? Min 3 tambah 2. Min 1 tidak memenuhi ya, jelas. Karena N itu kan dia harus 0 atau positif. Nggak boleh negatif. Karena kan nggak ada negatif 1 faktorial. Kalau M-nya sama dengan 1, ya artinya N sama dengan 3. Nah, kita coba cek. Kita cek dari M-nya aja. Ya, kalau M-nya 1, cek. Kalau M-nya 1 berarti M faktorial ya sama dengan M tambah 3. 1 faktorial sama dengan 1 tambah 3 ya. 1 sama dengan 4. Ini salah kan, kontradiksi. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti ini juga tidak memenuhi ya. Sekarang tinggal ini nih. Kalau M-nya 3.
Kalau M-nya 3 kita cek apakah M faktorial sama dengan M tambah 3. Ya, 3 faktorial apakah sama dengan 3 tambah 3? 3 faktorial sama dengan berapa? 6 ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, benar. Berarti M sama dengan 3 memenuhi ya. Berarti N-nya adalah 3 tambah 2, 5. Ini memenuhi. Oke. Jadi hanya ada satu solusinya. Solusi tunggal. Ya. Aman ya. Kalau aman kita lanjut ke nomor 3. Nah, oke. Sebelum nomor 3 saya kasih sedikit materi dulu tentang fungsi floor ini supaya ada gambaran ya. Fungsi floor dan ceiling. Pertama saya kasih ininya dulu, notasi ya, notasi. Ini disebut floor X ya, floor dari X. Ini ceiling ya, ceiling dari X. Kalau ini saya nggak tahu ya bacanya apa ini. Ada yang tahu nggak bacanya ini? Tanda kurung ini. Cara bacanya gimana nih? Saya nggak. Intinya tuh ini menyatakan ya kalau floor itu adalah pembulatan ke bawah, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Nah, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Ya, intinya biar gampang ini aja lah, pembulatan ke bawah. Ya, kalau ceiling dari X itu pembulatan ke atas. Kalau yang ini, yang bawah ini tuh bagian desimal ya, bagian desimal atau koma dari X. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh. Contohnya kita ambil berapa? Kita mulai dari bilangan bulat dulu ya, bilangan bulat. Misalnya 3. Maka floor dari 3 adalah, ya bulatkan aja 3 ke bawah. Tapi karena 3 udah bulat ya, ya udah berarti di itu nilainya. Kalau sudah bulat ya sudah. Fractional part, ya betul. Ya berarti bagian desimal ya. Bagian desimal atau bagian koma. Nah, kalau ceilingnya berarti apa? Sama juga ya. Karena dia kalau dia sudah bulat ya sudah tidak tidak diapa-apain lagi. Nah, fractional partnya atau bagian desimalnya ini baru dia berapa? Nol ya. Nah, kan dia 3,0. Nah, gitu maksudnya 3,0. Di komanya itu yang diambil. Contoh lagi, sekarang kita kasih yang berkoma. 3,12 misal. Nah, maka floornya adalah 3 ya, bulatkan ke bawah. Ceilingnya 4, bulatkan ke atas. Meskipun dia lebih dekat ke bawah. Dia kan lebih dekat ke 3 sebetulnya daripada ke 4. Tapi ya karena dia fungsi ceiling, ya ke atas. Bagian komanya berarti berapa? 0,12 ya, selain bilangan bulatnya. Jadi 3,12 itu kan 3 tambah 0,12, 0,12. Ini disebut bagian bulat ya. Ini bagian bulatnya, ini bagian komanya atau fraksinya.
Gitu ya. Nah, secara tidak langsung saya sudah menurunkan ininya rumusnya ternyata ya. Jadi kita punya 3,12 sama dengan 3 ditambah 0,12. Nah, 3,12 itu kalau kita anggap ya X ya, X. 3 itu apa tadi di antara tiga fungsi ini? Apakah dia floor atau di antara yang tiga ini ya? Ini. Apakah dia floor atau ceiling atau koma? Coba jawab. Floor, oke. 3 itu floor ya, berarti ini adalah floor dari X. 0,12 itu apa? 0,12 adalah eh, ini fungsi fractional partnya, fraction ya oke. Ya udah kita bilang fraction aja kali ya, biar nih. Nah gini, nah inilah rumusnya. Ini rumusnya ya. Kemudian eh, kita punya sifat-sifat ini ya, sifat-sifat beberapa sifat bahwa apa? eh fungsi floor ya dari suatu bilangan itu dia nilainya lebih kecil atau sama dengan bilangan itu fungsi floor ditambah satu. Nah, nanti kita akan bermain dengan ini saja. Cuma dengan ini aja, yang dua ini. Permainannya cuma yang dua ini. Oh iya, satu lagi mungkin ya. Eh, jika X adalah bulat, ya, jika X bulat, maka X itu sama dengan floor dari X ya, dan sama dengan ceiling dari X. Tapi jika X tidak bulat, itu yang ngechat sambil dengerin juga ya. Boleh sambil ngechat, tapi sambil dengerin juga penjelasan. Jika X tidak bulat, maka apa? Maka ceiling dari X ya, itu sama dengan floor dari X ditambah satu. Ya, contohnya kan tadi yang 3,12 itu. Contohnya yang 3,12. Ketika X-nya 3,12 kan, maka ceilingnya itu kan sama dengan 4 ya. Dan floor-nya sama dengan 3 ya. Dan benar ya, kalau kita cek dari sini, dari persamaan ini, ya 4 sama dengan 3 tambah satu benar. Tapi ini khusus yang tidak bulat ya. Kalau yang bulat ini yang berlaku. Kalau X-nya bulat. Jika tidak bulat, maka ini. Oke,
Modalnya cuman ini untuk menyelesaikan soal nomor 3 sampai nomor 7. Langsung kita bahas atau kalian mau coba dulu? Mau coba lagi dulu atau langsung dibahas aja? Bahas. Bahas. Oke. Oke, kita bahas aja ya. Coba obrolan yang ini nanti dulu aja. Perkenalan nanti aja nanti. Kita fokus ini dulu. Kalau ngobrol sendiri nanti saya jadi nggak semangat nih. Nanti jadi kayak ini dong, kayak martabak dikasih kacang, dikacangin. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Nanti aja perkenalan bisa nanti. Nanti kalian tukeran WA aja. Oke, kita bahas ya. Senjatanya cuman yang itu saja. Yang berapa? Empat, empat ya, dari empat formula. Baik, kita lihat ya nomor tiga. Carilah nilai X yang memenuhi. Oke. X tambah tiga x, 3 fraksional X sama 11. Nomor 3 ya. Diberikan X tambah 3 fraksional X sama dengan 11. Nah, tadi kan kita sudah punya ini nih. Yang mana tadi itu? Ini, yang ini. X sama dengan floor X ditambah eh, fraksional X ya. Kita punya X sama dengan fraksional X tambah floor X tambah fraksional X. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, berarti dari sini eh, kita punya ya fraksional X sama dengan
X dikurang floor X ya. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan ini yang di atas. Menjadi apa? X ditambah 3 dikali X dikurang floor X sama dengan 11. Berarti X ditambah 3X ya, dikurang 3 floor X sama dengan 11 ya. 4X dikurang 3 floor X itu sama dengan 11. Nah, ya ingat bahwa yang tadi, sifat yang tadi, bahwa apa? Floor X itu dia kecil atau sama dengan X, dan kecil dari floor X tambah 1 ya. Kemudian kita akan mengarahkan pertidaksamaan ini, yang terakhir ini, kita arahkan ke persamaan yang di atasnya itu. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Di sini kita punya apa nih? X kan? Di atas ini apa? 4X. Oke, ini berarti kalikan 4. Kali 4. Jadi apa? 4 floor X kecil sama 4X kecil dari 4 floor X tambah 4. Ya. Kemudian, diapain lagi? Supaya sama dengan yang di atas. Di atas ini kan dia dikurangi ini. Dikurang 3 floor X. Ya udah, berarti di bawah juga. Berarti dikurang, kurangi 3 floor X. Ya. 4 floor X dikurangi 3 floor X. Kecil sama 4X dikurangi 3 floor X. Kecil dari 4 floor X tambah 4 dikurangi 3 floor X. Ya, sederhanakan. 4 floor X dikurang 3 floor X jadi apa? Ini floor X ya. Kecil atau sama? Nah, 4X dikurang 3 floor X. Nilainya adalah, lihat di atas ini kan, 11. Ini 11. Tuh, kecil dari 4 floor X dikurang 3 floor X, berarti floor X ditambah 4 ya. Kita udah sampai di sini nih. Pecah jadi dua. Pecah jadi dua pertidaksamaan. Yang pertama apa? Floor X ya, kecil sama 11 ya. Dari sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini. 11. Yang kedua apa? 11 kecil dari floor X tambah 4. Atau kalau kita balik jadi apa nih? Floor X tambah 4 besar dari 11. Artinya apa? Floor X besar dari 11 min 4 berapa? 7 ya. Nah, dari dua ini, dari ini dan ini kita gabung menjadi apa? Menjadi ya 7 kecil dari floor X kecil sama 11 ya.
Masih ngikutin kan sampai sini? Coba absen dulu di komentar. Masih hadir atau sudah goib? Masih, oke. Oke. Ini mudah atau susah coba? Mudah atau susah? Ini belum belum beres ya, ini belum selesai. Ini masih dikit lagi nih. Nah, caraku beda ya, nanti kita lihat caramu ya. Nanti kalau ini sudah selesai, nanti kamu jelaskan caramu seperti apa. Saya penasaran juga bedanya di mana. Nah, eh, ingat bahwa floor X itu kan bilangan apa tadi? Floor X. Floor X. Nah, ingat lagi definisinya tadi. Ini adalah bilangan bulat kan? Karena floor X bilangan bulat, maka calon-calon. Nah, ini calon-calon untuk floor X ya adalah, ya tinggal lihat aja bilangan bulat yang memenuhi interval ini. Bilangan bulat yang lebih besar dari 7 tapi lebih kecil atau sama dengan 11. Berarti berapa? 8, 9, 10, dan 11. Ya kan? 12 nggak bisa karena dia nggak masuk di interval itu. 13 dan seterusnya nggak bisa. 7, 6, dan ke bawahnya juga tidak masuk. Jadi dia ini ada empat ini aja, empat kemungkinan. Nah, ini belum selesai. Ini kan masih floor X. Yang ditanyakan X, yang ditanya adalah X. Kita masih di floor X, berarti masih belum sampai. Nah, kita menuju ke X sekarang. Nah, eh, kita udah ketemu floor X. Tadi apa hubungannya X dengan floor X? Ini ya, hubungannya yang ini. 4X dikurang 3 floor X sama dengan 11. Ya, kembali ke laptop. Bukan, kembali ke persamaan yang di atas maksudnya. Ya, 4X dikurangi 3 floor X sama dengan 11. Floor X-nya kan tadi sudah ada kan 8, 9, 10, 11 ya. Berarti tinggal substitusikan aja masing satu-satu. Substitusikan saja satu persatu ya. Berarti yang pertama ketika floor X-nya 8 ya, maka 4X dikurangi 3 kali 8 berapa? 24 sama dengan 11. Di 4X sama dengan 11 tambah 24, 35. Di X-nya adalah berapa? 35 per 4. Nah, ini udah nih, ini udah selesai. Ini solusi pertama. Ini solusi pertama, satu. Solusi kedua, ketika floor X-nya sama dengan 9. Ya, maka 4X dikurangi 3 kali floor X, 3 kali 9. 27. Sama dengan 11. Ya, berarti 4X sama dengan 11 tambah 27, 38. Berarti X-nya 38 per 4. Atau 19 per 2. Ini solusi kedua. Ya, masih ada lagi, masih. Solusi nomor 3. Solusi ketiga. Ketika floor X-nya sama dengan 10, maka 4X dikurangi 3 kali floor X, 3 kali 10, 30, sama dengan 11 ya. Berarti 4X sama dengan 41. 11 tambah 30 kan, berarti X-nya adalah 41 per 4. Ini solusi nomor 3, solusi 3. Nah, yang terakhir, ketika floor X-nya sama dengan 11. Ya, maka 4X dikurangi 3 floor X. 3 kali 11, 33, sama dengan 11. Berarti 4X sama dengan 11 tambah 33.
44. Atau X-nya sama dengan 44 bagi 4, 11. Nah, ternyata ada solusi bulat ya ini. Solusi bulat. Ini solusi yang keempat. Nah, jadi semua X yang memenuhi ada 4 ya, adalah yang 4 ini. 35/4, 19/2, 41/4, dan 11. Nah, ini kalau kurang yakin ya, kalau saya sih udah yakin ya. Kalau kalian kurang yakin, silakan aja dicoba-coba. Dicoba maksudnya masukkan ini ke persamaan pertama di soal. Benar nggak hasilnya? Sekalian kalian ini apa latihan mengecek ini. Cek satu-satu apakah betul. Ketika dimasukkan ke persamaan yang awal, misalnya ketika X-nya 11 ya, ketika X-nya 11, benar nggak ketika dimasukkan ke soal ini? Benar nggak? Kalau X-nya 11 berarti kan 11 ditambah 3 kali fractionnya berapa kalau 11? Kalau dia bilangan bulat kan fractionnya 0 kan? 3 kali 0. Apakah dia sama dengan 11? Oh, ternyata betul. Dan yang tiga lagi juga silakan diuji. Silakan kalian uji sendiri ya. Oke. Dan oke, Adrian mau nggak menjelaskan tadi caranya seperti apa bedanya? Hasilmu benar nggak? On mic aja kalau ini, biar lebih gampang. Halo, Adrian masih di situ nggak? Adrian masih ada atau boleh boleh dijelaskan caramu seperti apa? On mic boleh, supaya nggak supaya lebih mudah menjelaskannya. X-nya yang saya ganti jadi floor X ditambah. Oh, oh iya, iya. Bisa juga, bisa juga. Ya intinya kan berputar-putar di formula yang itu juga kan. Boleh juga seperti. Oke. Baik, kita bahas lagi nomor berapa lagi nih? Oke, saya baca dulu ya William Susanto. Caraku karena X sama dengan floor X tambah fraksional X jadi X tambah 3 fraksional X sama dengan floor X tambah 4 fraksional part X. Mhm. Karena bilangan bulat diperlukan bahwa 4 fraksional part tersebut menghasilkan bulat. Oh iya, betul. Mhm. Dan ini hanya dapat jika fraksional partnya 0,0, 0,25, 0,5, 0,75. Iya, cerdas William. Bagus. Ya. Oh, tapi hasilmu ini agak agak salah ya. Jika fraksionalnya 0, maka X-nya 11 betul. Jika 0,25, maka floor X sama dengan 10 ya. Itu floornya bukan X-nya. Kalau X-nya berarti 10,25. Yaitu yang tadi itu berapa? Kalau di hasil saya itu 41/4. Jika 0,5 maka
X sama dengan 9. Bukan X sama dengan 9, tapi floor X sama dengan 9. X-nya 9,5. Nah, di hasil saya yang tadi 19 per 2. Jika 0,75, maka floor X sama dengan 8 ya. Ya, ya, betul. Itu hasilnya sama. Cuman yang saya ini kan dalam bentuk, saya masih saya dalam pecahan. Kalau dikomakan sama aja ini. 35 per 4 itu 8,75. 19 per 2 itu 9,5. 41 per 4 itu 10,25. Ya, dan 11. Ya, oke. Oke, bagus. Caranya kreatif. Ya, dalam satu soal kan kita tidak harus terpaku pada satu cara. Bisa beberapa cara alternatif. Dan saya infokan ya, bahwa soal ini tuh seingat saya tiap tahun selalu keluar nih. Kalau nggak di kabupaten, di provinsi. Bahkan di kabupaten keluar, di provinsi keluar lagi. Jadi harus ini. Sebetulnya konsepnya itu cuman ini, tapi mungkin karena ini nggak dipelajari di sekolah ya. Ini kan nggak ada di materi sekolah. Konsepnya cuman ini doang padahal. Tapi karena nggak ada di sekolah, jadi kesannya susah. Sebetulnya nggak susah. Cuman memang kadang dia kayak berliku-liku ya. Kayak membuat pusing kalau belum terbiasa. Oh iya, saya ingatnya sih tahun ini sih, udah lama juga sih, 2013, 2012, 2014, waktu saya masih SMA. Oke, kita lanjutkan ya, nomor 4. Floor X, 5 ceiling X tambah 2X sama dengan 37,3. Ini waktu kita sudah habis nih, gimana nih? PR juga belum dibahas. Ini nomor berapa ini ya? Nomor 4 ya. Diberikan floor X tambah berapa ya? Aduh, lupa lagi. Tolong dong di chat ini. Saya malas geser-gesernya. Ada yang ingat nggak soalnya? Tambah 4. Saya 5 tadi ya. 5. Eh, 5 ceiling X ya. 5 ceiling X. Tambah 2 ya kalau nggak salah ya. Sama dengan 37,3. Benar nggak? Cek lagi lah. 2X ya. 2X. 2X. Yaps. Oke. Kalau saya sih lebih suka saya seragamkan semua ke mana? Ke floor X. Nah, yang pertama saya mau cek dulu nih. Saya cek dulu apakah mungkin cek, oh ini warna merahnya lebih kuat ya daripada yang di atas. Saya mau cek dulu apakah ada X bilangan bulat yang memenuhi. Kalau bulat kan berarti floor X kan jadi X ya. Ceilingnya juga X. Tambah 2X sama dengan 37,3. 8X sama dengan 37,3.
X sama dengan 37,3/8. Ini tidak bulat ya. Tidak bulat. Waduh, mata saya sakit nih ngeliat merahnya ini terlalu menyala, guys. Terlalu ini. Nah, berarti jadi jadi X tidak bulat. Ya, karena saya sudah pastikan X tidak bulat, maka apa? Maka yang tadi, yang di atas tadi, floor X, ceiling X sama dengan floor X ditambah satu. Ya enggak? Yang tadi kita pelajari di sini, di teori awal tadi, ini nih, yang ini. Jika X tidak bulat, nah, maka berlaku rumus ini. Nah, sekarang kita bekerja, berarti X-nya tidak bulat, maka kita bekerja dari sini. Maka persamaan di atas itu, ya, floor X ditambah 5 ceiling X ditambah 2X sama dengan 37,3 ya. Itu kita ubah semua ke floor X. Berarti dia jadi apa? Jadi floor X tambah 5 kali ceiling X-nya kita ganti jadi floor X ditambah satu. Nah, ditambah 2X sama dengan 37,3. Ini kan berarti floor X tambah 5 floor X jadi 6 floor X ya ditambah 5 ya tambah 2X sama dengan 37,3. Berarti 6 floor X ditambah 2X ini sama dengan 37,5 dikurangi 2. 32,3. Oke, yang mau live sudah boleh live ya. Dan kita hanya bahas satu soal ini terakhir, setelah ini kita selesai karena waktunya sudah habis. Ya, yang sudah mau keluar boleh silakan keluar sekarang, tapi yang mau menyelesaikan satu soal ini silakan. Kita akan selesaikan ini soal terakhir, setelah ini kita tutup. Oke. Oke, saya jadi tertarik ingin mencoba caranya yang tadi ya, cara dari William Susanto. Kita coba itu ya, kita coba. Eh, kita munculkan fraksional X di sini. Ya, kita munculkan fraksional X. Dari mana? Dari X sama dengan floor X ditambah fraksional X. Ini kita coba supaya ada variasi cara-cara ya. Jadi ini beda dengan cara yang soal sebelumnya tadi. Saya mau coba caranya William. Enggak, soal yang lain nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Dan PR yang kemarin juga. Oke, kita masukkan ke atas. Jadi 6 floor X ya ditambah 2 kali ini. Nah, gini. Sama dengan 32,3. Ini kan berarti 8 floor X ya ditambah 2 fraksional X. Nah, sama dengan 32,3. Nah, di sini kita akan bermain-main. Ini kan bilangan bulat. Ya kan? Floor X kan bulat. 8 kali floor X bulat. Nah, ini bagian apa nih yang mengandung pecahannya di sini nih. 2 kali fraksional X. Ini mengandung pecahan. Mengandung koma. Nah, ingat bahwa floor X itu nilainya berapa sih? Dia paling kecilnya 0 ya, 0. Dan dia tidak pernah sampai 1 kan? Dia nggak boleh 1 tuh. Artinya dia 0, 0,1, 0,2, 0,3, bla bla bla, 0,31. Maksimal kan 0,9999 gitu. Nggak sampai 1.
Paham nggak maksudnya? Kalau dia satu kan gimana? Berarti 2 tambah apa satu? 3 dong jadinya. Enggak, paling gedenya kan 0,9 berapa gitu ya. Intinya dia kurang dari satu. Artinya, maka dua fraksional X ya, itu dia antara 0 sampai kurang dari 2. Nah, ya kan? Tapi dia fraksional, artinya dia itu koma, koma, bagian komanya. Nah, kita lihat dari sini 32,3 nih. Ini kan komanya berarti berapa nih? Yang memungkinkan buat si ini si dua dua fraksional X ini 0,3 ya dan 1,3 kan? Kalau 2,3, 3,3, 4,3 dan seterusnya itu tidak memenuhi lagi karena dia udah lebih dari 2. Kan maksimalnya 2. Dia nggak boleh lebih dari 2. Berarti 0,3 ya dan 1,3. Berarti ya, yang pertama, 2 fraksional X ya sama dengan 0,3. Itu kasus pertama. Kasus kedua, 2 fraksional X sama dengan 1,3. Artinya apa? Berarti fraksional X-nya berapa? 0,15 ya. Kalau di sini berapa nih? 1,3 bagi 2, 0,65. Nah, kita kembali ke persamaan di atasnya itu. 8 floor X ya ditambah 2 fraksional dapat tambah 0,3 ya sama dengan 32,3. Berarti 8 fraksional X itu sama dengan 32,3 kurang 0,3. 32 ya. Berarti berarti fraksional X-nya adalah 32 per 8, 4. Ya, bulat kan? Maka nilai X-nya berapa? Fraksional X, floor X ditambah fraksional X. Sama dengan 4 ditambah 0,15. Nah, berarti X-nya adalah 4,15. Ini solusi pertama. Yang kedua ini berarti apa? 8 floor X ya ditambah 2 kali fraksional X 1,3 itu sama dengan 32,3. Berarti 8 floor X itu sama dengan 32,3 kurang 1,3 ya sama dengan 31. Berarti X-nya berapa? 31 per 8. Berapa ini ya? Coba coba hitung berapa ini komanya. 3, berapa nih? Coba ada yang mau bantu nggak? 7 bagi 8 berapa ya? 8, 4, 60, 7, 5, 6, 40, 5. Oke, 875. Ya, maka X-nya adalah floor X ditambah eh, fraksional. Berapa nih? 3, sorry, sorry, sorry. Astagfirullah. Kenapa kita bersusah payah ya di sini ya? Ya, ini kan tidak bulat ya. Ini tidak bulat. Sedangkan ini kan ceiling, apa, floor. Ini kan wajib bulat dia. Berarti ini bukan solusi. Berarti ini bukan solusi. Ya udah, berarti solusinya cuma satu ini. Hanya satu solusi ini. Oh, udah gak fokus ya. Sorry. Kalau saya langsung dibagi 2 Kak. Jadi 4 floor X ditambah fraksional sama dengan 16,15. Biar fraksionalnya lebih mudah. Dibagi 2. Oh iya ya.
Hmm, benar juga. Ya, terima kasih William. Benar. Jadi dari sini, dari saya kok nggak kepikiran ya. Dari 8 fraksi apa 8 floor X ditambah 2 fraksional ini. Nah, benar kata William ini. Kita bagi dua aja langsung. Ini kan 8, ini 2 kan bisa disederhanakan nih. Bagi dua aja kedua ruas. Jadinya 4 floor tambah fraksional. Nah, ya 16,15. Nah, kalau gini kita nggak perlu ini lagi. Nggak. Kalau tadi sebelum kita bagi dua kan jadi ada dua kemungkinan. Ya nggak? Ada dua kemungkinan untuk ini kan. 0,3 dan 1,3 tadi kan. Ini. Setelah dibagi, nggak ada lagi dua kemungkinan. Ya, hanya ada satu kemungkinan. Kan cuman ini aja. Ya, ini berarti 0,15. Nggak bisa 1,15, 2,15 nggak bisa. Karena ini udah lebih dari satu kan. Ya, terima kasih sekali lagi William ya. Saya nggak kepikiran tadi ini asli. Bagus, bagus, keren. Nah, di sini memang jadi lebih mudah ya. Ya udah, ini berarti cuma satu kemungkinan ini 0,15. Berarti ininya ini 16 ya. Berarti 4 floor X sama dengan 16 ya. Dan fraksionalnya 0,15. Berarti floor X-nya adalah 4 ya. Maka nilai X-nya adalah floor X ditambah fraksional X sama dengan 4 tambah 0,15. Itu.